Tong Podcast. Jumpa lagi di Tong Podcast, mari Tong cerita. Tentunya hari ini bersama saya Fitri dan ada Kak Kati. Hai Kak Kati. Hai. Apa kabar? Kabar baik, sehat. Oke, dan tentunya Kak Kati dan semua yang tentunya lagi menonton podcast ini. Hari ini kita di tempat yang berbeda ya. Kita berada di distrik Bombray. Iya. Dan salah satu bintang tamu kita di Ada podcast siapa? hari ini. Gerangankah dia? Hari ini ada Kakak Siti Yaro SE. Beliau ini adalah penggerak UMKM Distrik Bombray dan sekaligus pemasaran hasil UMKM. Halo Kakak Siti. Halo, selamat sore buat kalian berdua. Oke, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Baik, kelihatan ya Kakak Tia dari mukanya cerah Makin sekali. gimana gitu ya. Terima kasih. Nanti bagi-bagi dong resepnya biar tetap cantik dan segar ya. Boleh, Oke. boleh. Baik. Oke. Mhm. Kak Siti, kita panggilnya Kak Siti aja Iya. ya. Boleh. Kayaknya biar lebih gimana gitu ya, lebih akrab gitu ya. Oke. Baik Kak Siti, boleh tahu nih kenapa sampai mau menjadi penggerak UMKM di Distrik Bombray nih? Kenapa sih harus capek-capek, mendingan selesai kerja udahlah santai-santai di rumah Tiduran gitu ya, Kak Tia. Iya. Alhamdulillah, saya latar belakang saya ASN Distrik Bombray. Saya kepala seksi Ekbank di kantor Distrik Bombray. Tentunya dengan saya punya background dan latar belakang saya juga sebagai pengusaha, sehingga saya ingin menggerakkan UMKM yang ada di Distrik Bombray dan menjadi salah satu peningkatan ekonomi keluarga tentunya. Sehingga apabila kita keluarga punya ekonomi baik, hasilnya pun akan baik. Dengan itu bagaimana menciptakan wanita cerdas daripada di rumah ngerumpi, mungkin jalan-jalan, Gosip sehingga ya. sehingga harus punya potensi berkarya. Bagaimana wanita-wanita ini menjadi wanita hebat untuk anak dan keluarganya. Sehingga ayo ibu-ibu mungkin bisa bergabung di UMKM yang mempunyai keahlian yang di bidang roti, keripik, banyak bidangnya. Alhamdulillah di bawah saya UMKM sudah mencapai 40 UMKM. Wow, 40 ya? banyak nih Luar ya. biasa, ini Luar banyak sekali nih biasa. 40. Di antara 40 itu ada apa aja nih Kakak Ya, Siti? tentunya dari 40 UMKM ya. Tadi yang sudah saya sebutkan, ada di bidang pembuatan bakso, ada buatan cinglok, ada yang buat es cincau, Oke. di produk jamu, menjahit, Oke. buat menenun, itu buat tas-tas kreativitas ya, dari ibu-ibu PKK. Nah, sehingga yang tadinya tidak punya penghasilan dengan membuat produk UMKM, alhamdulillah sekarang ibu-ibu menjadi cerdas dan mempunyai penghasilan tentunya. Oke. Oke. Banyak juga ya. Banyak Tapi ini ya, 40 Kak Kati. nih luar biasa banyak Luar dan biasa. bikin pusing dengan berbagai jenis UMKM yang harus dirangkul menjadi satu ya Kak Siti ya. Nah, kira-kira gimana sih caranya supaya bisa merangkul semuanya? Kan agak susah juga ini ya merangkul ibu-ibu yang tadi kayaknya yang suka mungkin gosip-gosipan gitu ya, atau suka nongkrong-nongkrong aja gitu ya. Nah, kira-kira gimana sih untuk merangkul mereka, membuka pemikiran mereka bahwa ayo loh kita sama-sama untuk bergelut dalam satu bidang yang mereka suka, hobi mereka, sehingga menjadi suatu usaha dan bisa meningkatkan pendapatan keluarga juga. Nah, seperti apa nih? Saya merangkulnya ya tentu saja tadi kita kan di Bombray ini kan sudah mulai berpotensi yang sangat luar biasa, tamu-tamu, dengan adanya proyek, adanya orang keluar masuk, potensi untuk pembangunan rumah makan, catering, terus berbagai macam usaha, kios, sayur mayur, pembuatan tempe tahu. Jadi di bawah UMKM saya itu berbagai bidang yang bisa tanpa saya di luar pikiran saya, sehingga ibu-ibu ini wah hebat juga. Saya yang sebagai pembisnis homestay, rental, dekorasi, ternyata ada keahlian-keahlian yang ibu-ibu lebih hebat dari saya. Nah, di situ saya sebagai penggerak, ayo kita sama-sama kerjasama yang baik sehingga kita mempunyai UMKM di Distrik Bombray ini orang kenal. Kita lebih maju, lebih berkembang. Jangan ketinggalan zaman bahwasanya Bombray hanya begitu saja, tapi ayo kita sama-sama berkarya, anak Bombray bisa. Oke. Selain dari dunia pertanian, ternyata ada usaha-usaha yang lain juga ya seperti itu ya. Iya. Oke. Kak Kati, saya jadi kepo nih. Oh, Ya. ayo kita kepo nih turun rame-rame ya. langsung ya Kak Siti ya. Ya. Turun langsung ngajak ibu-ibu. Pernah tidak ditolak
ditolak tidak ingin bergabung gitu. Iya. Pernah Pasti tidak? ada, Pasti. karena ini modalnya enggak, ada dapat bantuan enggak? Kan Oke. sekarang itu saya mengajak pasti yang ditanya, Mbak kalau saya gabung di UMKM apa ya, punya modal enggak, dapat bantuan enggak? Nah, Oke. saya bilang berpikir seperti ini, saya menyampaikan ke Dinas Koperasi, Dinas Perindak, besar harapan saya ada kerjasama sehingga yang menerima bantuan itu bisa tepat sasaran, itu yang pertama. Kalau adanya UMKM yang saya jaring di bawah saya sehingga dari pemerintah Kabupaten Fakfak, dari Dinas Koperasi, Perindak, kampung sama-sama memberikan bantuan, otomatis akan tetap sasaran sehingga seandainya yang 5 orang ini dari Dinas Koperasi, 5 orang dari Dinas Perindak, 5 orang dari kampung, sehingga semua ada pemerataan walaupun di bidang-bidang lain, misalkan nanti yang dari Dinas Perindak dari kemasan. Agar produknya lebih bagus. Memang produk UMKM di Distrik Bombray ini untuk kualitas alhamdulillah sudah lumayan 80-90%. Cuma kita kalah saing di kemasan. Gitu mungkin dari Dinas Koperasi, Perindak bisa membantu kita. Insya Allah tahun depan bisa memberi bantuan kepada kami melalui distrik, tentunya saya sebagai penggerak. Nah, nanti saya berikan kepada yang tepat sasaran sehingga bisa berkembang. Besar harapan saya adalah Bombray ini punya pasar UMKM dan bisa setiap bulan kita ada pemasaran yang lebih besar. Oke, seperti itu. kembali saya yang kepo ya, Boleh. Fitri ya. Nah, yang saya mau kepo itu gimana sih strategi pemasarannya nih sehingga semuanya bisa tercover seperti yang diinginkan, sehingga Bombray juga mempunyai sesuatu hal yang lain daripada yang lain, bukan hanya dari dunia pertanian saja nih. Seperti apa? Baik, terima kasih. Alhamdulillah untuk sementara ini yang saya pasarkan adalah lewat WA, Facebook. Untuk saat ini adalah kan kebetulan saya punya homestay Rehan. Tamu-tamu masuk, nginap. Ibu oleh-oleh dari homestay dari Distrik Bombray ini apa? Ada keripik, ada roti. Nah, tinggal saya telepon ownernya nih. Ibu, ini hari ini alhamdulillah tolong dibuatkan roti 100 piece untuk oleh-oleh ke Jakarta, Bandung atau Fakfak. Seperti itu. Untuk sementara seperti itu dulu ya. Tapi ada keinginan lebih keluar dari Distrik Bombray? Alhamdulillah yang paling sekarang untuk Distrik Bombray adalah dendeng rusa. Kebetulan Bombray ini ada dendeng rusanya. Rusa kan banyak ya di Bombray Tomage, sehingga saya punya kreativitas bagaimana ibu-ibu PKK, ibu-ibu yang di rumahan bisa sama-sama untuk jalankan produksi dendeng rusa dengan abon rusa. Jadi pingin kepo lagi saya ya. boleh. Semakin kepo ya. Kita semakin kepo ya. Dendeng rusa, apakah ini memang ada pelatihan khusus atau seperti apa untuk mengajak ibu-ibu? Kan ibu-ibu mungkin ada sebagian tahu, ada juga yang belum tahu. Nah pasti itu pada heboh ya. Gimana Mbak saya membuatnya, saya tidak tahu gitu. Baik, terima kasih. Untuk sementara dendeng rusa itu kita masih manual. Ada salah satu rumahan yang membuat dendeng rusa, dan dendeng rusa yang kering itu kita produksi sudah mencapai 50 kilo per bulan. Nah, sehingga pemasarannya tetap saya lakukan untuk yang lebih peminatnya lebih banyak itu Bogor sama Jakarta. Peminatnya untuk dendeng rusanya. Ya. Kira-kira berapa lama tahannya itu? Alhamdulillah kalau untuk dendeng itu bisa bulan-bulan karena dia kan kering. Daging yang dikeringkan yang sudah diolah dengan bumbu. Akhirnya bisa dikirim sehingga bisa masak ulang, merasakan ini loh dendeng rusa Bombray. Gimana Kak Fitri? Berminat dong. Dan baik setiap usaha yang akan dilakukan apalagi menjadi seorang penggerak ini ya, pasti banyak sekali nih tantangan dan hambatan yang tantangan dan rintangan nih. Kira-kira seperti apa itu dan bagaimana untuk menemukan sebuah solusi dari permasalahan tersebut? Ya, untuk hambatannya ini kan UMKM saya di bawah ini tentunya ya perlu modal. Itu yang pertama karena ibu-ibu ini selalu mengeluh, Mbak bisakah didoping
bantuan untuk sementara sadar, ayo ambil BRI yuk, Asik cicilan ya, lagi. asik gayanya ya, kita doping dulu ya. Tapi Oke. saya berharap untuk UMKM saya jangan ambil kredit dulu, saya Oke. bilang gitu. Dari yang kecil menjadi besar. Karena kalau mulai sesuatu langsung besar tidak mungkin, tidak akan menjadi Oke. besar. Tapi apabila kita melalui kecil semakin banyak, akhirnya yang kita jaga kualitas pun, oh itu loh rasanya enak, akhirnya meningkat penjualan. Nah, hambatannya ya mudah-mudahan pemerintah Kabupaten Fakfak bisa memberikan bantuan kita kepada Amin. UMKM saya. Tentu misalkan tadi ya yang saya harapkan tuh ada yang misalkan pembuat roti, dia butuh mesin. Oke. Nah, tadi kan masih manual nih, dia saya tanya pembuatannya masih manual sehingga prosesnya lama. Seandainya satu malam hanya produksi 50, kalau pakai alat misalkan bisa mencapai 100. Keripik pun masih manual pakai pisau. Apabila ada Mesin alat yang potong. diberikan, ya mesin potongnya, otomatis yang produknya hanya 50 bisa mencapai 100 bungkus, Oke. apalagi kalau lebaran Wow. kita sampai suak. Oke. Baik. Dan harapan kedepannya seperti apa ini sebagai seorang penggerak juga, dan tentunya keinginan bahwa UMKM di Distrik Bombray ini bisa lebih baik lagi dan bisa mensejahterakan masyarakat yang ada. Harapannya ke depan seperti apa ini? Harapannya UMKM saya di Distrik Bombray bisa solid dan pemerintah Kabupaten Fakfak bisa khususnya Dinas Koperasi dan Dinas Perindak tentunya ya bisa memberi bantuan secara langsung Baik. sesuai kapasitas kebutuhan masyarakat yang dibutuhkan sehingga bisa menunjang perubahan UMKM di Distrik Bombray dan bisa maju dan lebih berkembang dan dapat bersaing. Oke, Luar biasa. sukses selalu ya Amin Kak ya. Fiti dengan sebagai penggerak UMKM, dan UMKM di Distrik Bombray juga semakin maju usahanya dan makin banyak pesanannya gitu. Baik, terima Amin. kasih banyak. Oke, terima kasih juga untuk Kakak Siti ya yang sudah mau ditanya-tanya ya saat ini. Dan Kakak Ti, Baik. tidak terasa ya kita Aduh. harus sudahi dulu podcast kita sore hari ini. Dan saya Fitri, Dan saya Ati. ada juga Kakak Siti ya, bertiga pamit. Halo. Sampai jumpa di Tong Podcast berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Tong Podcast.